Setelah penetapan saya sebagai tersangka, Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Halo sahabat Ani, kali ini beralih sebentar yuk ke topik berita politik. Biar Ani jadi melek politik juga nih. Baru-baru ini, Hasto Kristianto Sekjen dari PDIP ditetapin sama KPK jadi tersangka. setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya, dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Karena dia terlibat kasus suap kepada komisioner KPU nih. Wah, ada-ada aja deh. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Udah pada gede kok masih mainnya suap-suapan kayak anak kecil. Gak cuma si Hasto, tapi ada nama lain yang keseret-seret jadi tersangka juga. Namanya itu Doni Tri Istiqomah. Dia ini salah satu orang kepercayaan dari si Hasto Kristianto, gengs ternyata. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.00 01 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan
2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Bener ya kata orang tua, nama itu adalah doa. Buktinya Doni Tri istiqomah aja terlalu istiqomah ikut Pak Hasto jadinya keseret-seret juga deh. Menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Oh iya, dan nama Hasto Kristianto ini juga diduga terlibat sama kasusnya si Harun Masiku pada tahun 2020 lalu. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahkan si Hasto Kristianto ini adalah orang yang nyuruh Harun Masiku buat kabur, gengs. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Aduh, setia kawan banget Pak Hasto ini. Sampai-sampai ngelakuin kejahatan aja tetap solid sama temen. Sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan... Tapi gimana ya responnya Megawati selaku ketua umum partai ngelihat sekjen partainya kayak gini? Katanya sih si Bu Mega ini mau datang ke penegak hukum kalau sekjennya ditangkap. Karena Bu Mega ini punya tanggung jawab penuh kepada warga PDIP, begitu katanya. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini ini, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Terus ya dong. Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Loh iyalah. Tapi kalau terbukti bersalah, apa masih mau dibela ya? Kita tungguin aja deh kelanjutannya. Ani juga jadi penasaran nih. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.